dengan pasangan Capres Cawapres nomor urut 3 ya, yang kebetulan Mas Zaini ini dari kader P3 ya, yang dari awal sudah kayaknya sudah berharap menjadi pasangan, sehingga memasangkan sampai Pak Sandiaga Uno ya, mau disandingkan dengan Pak Ganjar. Mungkin namanya diganti, sandingkan Uno. Uno, iya. Moro-moro partai Pak Ganjar memilih orang lain. Ini kan yang dipilih juga bukan kader partai. Jadi sekarang kan masih belum masuk di partai politik rupanya cawapresnya. Kalau Mas Gibran sudah jadi anggota AMPI jelas, angkatan muda pembaharuan Indonesia, yang notabene adalah underbow-nya dari Golkar. Digolkarkan maksudnya? Bukan digolkarkan, artinya sudah menjadi keluarga dari partai Golkar. Iya. Cocok ya, sudah layak. Yang bukan menjadi anggota keluarga partai koalisi sebagai pengusung, kira-kira kader yang dijagokan, apakah tetap semangat? Kader yang dijagokan menyandingi ini bukan sudah menjadi menjadi calon yang artinya tidak terpilih, tidak dipakai. Kira-kira gimana perasaannya? Tadi saya tanya masalah perasaan. Masih semangat gak katanya? Semangat enggak? Apalagi di Madura, ya selaku di Madura ini kultur masyarakatnya adalah agamis ya ini. Yeah. Jadi disandingkan dengan partai yang mungkin di Madura perolehan kursinya sudah mungkin sudah sama-sama memahami gimana untuk tadi judul ini, untuk merayu rakyat warga yang kultur agamis di Madura, karena kita di Madura. Gimana kira-kira tadi cara merayunya? Gimana ya Pak Zaini nih? Jadi kita tahu P3 adalah sasarnya adalah pemilih pemilih tradisional kan, dan itu tidak dimiliki oleh partai lain kan. Jadi P3 dengan mengusung Capres Cawapres ini dengan niatan untuk kebutuhan Indonesia unggul. Tentu apa yang disampaikan kenapa Pak Sandiaga Uno tidak gitu, ini adalah untuk kebutuhan Indonesia. Sama jawabannya. Jadi kebutuhan Indonesia itu adalah butuh sosok seorang Prof Mahfud, dan kebetulan ketiga adalah pemilihnya adalah pemilih tradisional, dan itu melekat ya, karena dulu kita awal-awal saya lahir itu P3 itu adalah pilihanku, Ka'bah adalah kiblatku kan, semua Indonesia ya, untuk kepentingan Indonesia. Sejak Orde Baru kita lahir, tapi bukan politik identitas itu. Semboyan P3 adalah pilihanku itu. Ya. Jadi untuk Prof Mahfud ini, saya rasa untuk masyarakat Indonesia, Madura tadi, Madura ya. Masyarakat Madura ini luar biasa, dan itu tidak perlu dijual. Dan masyarakat pemuda kita, pemilih pemula kita dengan masyarakat Indonesia yakin Prof Mahfud terpilih sebagai capres satu putaran, karena Madura dan di Jawa ya pemilih tradisional itu masih banyak. Nah, ini sasaran kita adalah bagaimana kemudian kita untuk menarik pemilih tradisional itu menjadi pendukung Prof Mahfud. Baik. Ya. Bentar, masih ini saya jadi ini apa? Ya, mau gimana? pertegas saja, cuman tadi yang ditanya ya. Masih semangat nggak Sandiaga Uno Semangat, dan P3 ketika sampai sekarang beliau semangat luar biasa. Pada saat saya disekolahkan di Bogor, ya,
oleh P3 itu diklat PHPU ya, Pak Sandiaga Uno dengan semangatnya kita menang gitu. Artinya Pak Sandiaga Uno semangat untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres ini, capres dan cawapres ini. Itu. Ya, kita di beberapa waktu yang lalu karena ada kader P3 di Madura ini, tidak bicara Pamekasan, yang Sumeneb itu ternyata mendukung dan mengusung mendukung dari Pasangan nomor 1. pasangan nomor 1. Iya, banyak. Di luar Banyak yang itu. diusung oleh Berbong kosong dia itu. nah, itu. Gimana kira-kira? Saya rasa itu hanya kampanye. Nggak tegak lulusnya tadi. Lurus. Katanya nyebut kita harus tegak lurus katanya. Oh iya. Tegak lurusnya sekarang. Jadi partai pengusung ini sudah tegak lurus untuk memenangkan. Yang tidak tegak lurus gimana kira-kira? Tidak ada yang tidak tegak lurus, semua tegak lurus Pak. Karena kesederhanaan beliau dua tokoh nasional ini untuk memimpin negeri ini. Karena itu adalah kebutuhan, baik itu milenial maupun di usia-usia seperti kita ini. Saya rasa tidak perlu diragukan beliau, tidak perlu diragukan maksudnya beliau itu dua tokoh nasional ini untuk menangi pemilu ini. Satu putaran, jangan khawatir.